Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mujahid-mujahidah kelas 5? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita kemarin belajar tentang nama-nama Allah dan kitab-kitabnya, sekarang kita masuk ke pelajaran 3, yaitu cita-citaku menjadi anak soleh. Teman-teman pernah mendengar ada orang yang bercita-cita ingin menjadi anak yang soleh. Biasanya ketika ditanya apa cita-citamu, jawabnya selalu saja ingin menjadi dokter, menjadi insinyur, menjadi pilot, atau menjadi presiden. Tidak masalah dengan cita-cita tersebut, walaupun kelak menjadi dokter, menjadi presiden, atau menjadi pilot, teman-teman harus menjadi dokter yang soleh ataupun pilot yang soleh. Cita-cita menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keinginan atau kehendak yang selalu ada di dalam pikiran, berkeinginan sungguh-sungguh. Maka, jika teman-teman memiliki cita-cita, raihlah keinginan itu dan cita-cita tersebut dengan usaha yang maksimal. Lalu soleh artinya baik. Anak yang soleh berarti anak yang baik. Ciri-ciri anak soleh adalah taat kepada Allah dan Rasul-Nya, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, setia kawan, serta menghargai sesama. Orang jujur disayang oleh Allah. Apakah teman-teman ingin disayang oleh Allah? Jawabannya tentu saja iya. Setiap orang ingin disayang oleh Allah. Lalu bagaimana caranya? Yang pertama, jujur kepada Allah. Ciri-cirinya adalah mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun dan kapanpun. Yang kedua adalah jujur kepada diri sendiri. Contohnya, tidak mencontek ketika ujian. Karena ketika teman-teman mencontek, teman-teman tidak yakin dengan kemampuan diri sendiri. Yang ketiga adalah jujur kepada orang lain. Contohnya, seorang siswa berjanji menyerahkan tugas pada tanggal yang telah ditentukan. Bila siswa tersebut menyelesaikan tugasnya tepat waktu, maka guru akan merasa sangat senang. Nah, ketika teman-teman menyelesaikan tugas dengan tepat waktu, secara tidak langsung teman-teman sudah jujur kepada orang lain, yaitu kepada guru. Jujur adalah perkataan dan perbuatan seseorang sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya, tidak dibuat-buat, tidak ditambahkan, dan tidak dikurangi. Adapun manfaat berperilaku jujur, yang pertama adalah dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mendapat kepercayaan orang lain. Yang ketiga, disayangi oleh semua orang. Dan keempat, mengantarkan kepada kebaikan. Hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. 1. Hormat dan patuh kepada orang tua. Menghormati kedua orang tua hukumnya wajib bagi setiap anak. Jasa orang tua tidak akan pernah tergantikan atau terbalaskan dengan apapun. Orang tua adalah orang yang telah menjaga dan merawat kita sepenuh jiwa dan raga. Ibu mempertaruhkan jiwa dan raganya, mengandung anaknya selama 9 bulan, kemudian melahirkannya, menyusui, membesarkan, serta mendidik anaknya demi masa depan yang cerah dan berakhlak mulia. Ayah, orang yang rela mempertaruhkan jiwa dan raganya untuk mencari nafkah demi kehidupan keluarga. Ayah pula yang telah melindungi anak serta seluruh anggota keluarganya dari semua gangguan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sambil berkata, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak aku berbakti kepadanya?" Rasulullah menjawab, "Ibumu." Kemudian dia bertanya lagi, "Kemudian siapa?"
Beliau menjawab, ibumu. Dia bertanya lagi, kemudian siapa? Beliau menjawab, ibumu. Dia bertanya lagi, kemudian siapa wahai Rasulullah? Beliau menjawab, kemudian ayahmu. Hadis riwayat Bukhari. 2. Hormat dan patuh kepada guru. Peran guru di sekolah sangat penting untuk membantu mengembangkan pengetahuan. Berkat pendidikan Bapak dan Ibu guru di sekolah, seseorang bisa menjadi berguna dan meneruskan masa depan bangsa, seperti presiden, menteri, dokter, dan orang penting lainnya. Orang-orang yang sukses dan hebat pasti pernah mendapatkan pendidikan dari seorang guru. Bayangkan, jika tidak ada guru yang mau mengajarkan membaca, bisa dipastikan generasi muda tidak ada yang bisa membaca dan bangsa Indonesia akan diisi oleh penduduk yang tidak bisa membaca dan menulis. Mengapa kita harus hormat dan patuh kepada guru? Guru adalah pengganti orang tua di sekolah. Dari guru banyak hal yang kita peroleh, terutama ilmu pengetahuan dan keteladanan. Guru telah membimbing kita beribadah dan membaca Al-Quran, berbahasa dengan baik, berhitung, membaca, mengenal lingkungan, dan banyak hal lagi. Contoh sikap hormat kepada guru adalah berbicara santun, bersikap sopan, berbahasa yang baik dan benar, serta selalu menuruti semua nasihat darinya. Sekian materi PAI kali ini. Silahkan teman-teman rangkum dari apa yang sudah Ibu sampaikan, lalu kirimkan foto melalui WA Ibu. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.